Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Salsapuspita dengan NIM 142230033. Nah, di sini saya akan membahas terkait analisis kasus Chromebook Normalization of Procurement Fraud dan its impact on the exception of educational technology. Nah, analisis kasus ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi forensik. Jadi sebenarnya apa sih kasus Chromebook ini? Kasus Chromebook merupakan dugaan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan nasional. Nah, proyek ini memiliki nilai anggaran yang sangat besar hingga mencapai triliun rupiah sehingga menimbulkan perhatian dari publik karena terdapat indikasi bahwa proses pengadaannya ini tidak dilakukan secara transparan. Permasalahan utama dalam kasus ini bukan hanya terkait harga Chromebook yang diduga lebih tinggi dari harga pasarnya saja, tetapi juga adanya dugaan manipulasi spesifikasi, pengaturan pemenang tender, serta penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah di Indonesia. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kecurangan itu tidak terjadi pada proses pelaksanaannya saja, tetapi sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Nah, dalam kasus ini, keahlian digital forensik memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya manipulasi data atau kolusi digital dalam proyek pengadaan Chromebook ini. Seorang akuntan forensik yang memiliki keahlian digital dapat melakukan analisis metadata dokumen spesifikasi. Melalui analisis metadata dokumen spesifikasi tersebut, dapat menunjukkan siapa yang membuat dokumen, kapan dokumen itu dibuat dan dilakukan revisi, hingga perangkat apa yang digunakan dalam penyusunan dokumen tersebut. Selain itu, keahlian digital forensik seperti pemeriksaan log server dan rekonstruksi sistem e-procurement dapat membantu mengidentifikasi apakah terdapat perubahan spesifikasi atau akses yang tidak wajar sebelum proses tender dilaksanakan. Nah, analisis ini penting karena dalam pengadaan modern, bukti kolusi itu tidak selalu ditemukan dalam bentuk dokumen fisiknya saja, tetapi juga seringkali tersimpan dalam jejak digital. Nah, untuk menjaga integritas bukti digital agar tetap sah dan uh, tidak berubah dalam memenuhi syarat pembuktian hukum di pengadilan, seorang akuntan forensik ini juga mengalami berbagai tantangan hukum atau legal issues karena bukti digital itu rentan untuk diubah, dihapus, ataupun dimanipulasi apabila tidak dijaga dengan baik. Sehingga seorang akuntan forensik harus memastikan bahwa proses data dilakukan menggunakan metode yang dapat dipastikan tidak mengalami perubahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seluruh proses penanganan bukti harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas hingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan. Kemudian, dalam kasus ini, penerapan proper evidence management yang ketat juga menjadi penting dilakukan terhadap barang bukti fisik maupun bukti digital untuk menghindari adanya kontaminasi ataupun pembatalan alat bukti di persidangan. Bukti fisik ini meliputi Chromebook sampel, dokumen kontrak, dokumen tender, dan dokumen pembayaran. Sedangkan bukti digital itu meliputi email, log server, metadata dokumen, dan data transaksi elektronik. Nah, seluruh barang bukti itu, baik bukti digital maupun bukti fisik, itu harus dikelola menggunakan chain of custody atau rantai pengawasan yang merupakan catatan lengkap mengenai siapa yang menemukan bukti, siapa yang menyimpan, siapa yang memeriksa, hingga kapan bukti tersebut dipindahkan. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengubah ataupun memanipulasi bukti selama proses investigasi. Tetapi jika rantai pengawasan atau chain of custody ini terputus, maka kredibilitas bukti dapat dipertanyakan selama di persidangan. Kemudian, pada
kasus pengadaan Chromebook ini terdapat adanya indikasi markup harga sehingga menjadi peluang terjadinya skema pencucian uang atau money laundering. Skema pencucian uang ini dilalui oleh 3 tahap. Yang pertama adalah tahap placement, yang dimana pelaku itu memasukkan dana hasil kecurangan ke berbagai jenis lembaga keuangan. Kemudian pada tahap kedua adalah layering, yaitu memecah dan memindahkan dana melalui berbagai rekening atau perusahaan untuk menyamarkan asal-usul dari dana tersebut. Dan yang ketiga adalah tahap integration, yang dimana mengembalikan dana tersebut ke ekonomi formal dalam bentuk investasi, pembelian aset, ataupun kegiatan usaha yang terlihat legal. Tetapi ketika dana ilegal tersebut sudah mengalir ke luar negeri, maka sebagai seorang akuntansi forensik perlu melakukan investigasi melalui kerjasama internasional, analisis rekening bank, hingga menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran dana atau transaksi yang mencurigakan. Nah, praktik korupsi sistemik ini memicu kerugian ganda baik di sektor keuangan negara maupun di pasar ekosistem teknologi. Hal ini memicu kerugian economic damage atau kerugian yang langsung dialami oleh negara. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, harga Chromebook ini dianggarkan mencapai sekitar 10 juta rupiah per unit, sementara harga pasarnya hanya sekitar 4-5 juta rupiah saja. Sehingga terjadi selisih sekitar 5-6 juta rupiah per unitnya. Nah, dengan jumlah pengadaan sekitar 1,2 juta unit dan adanya nilai pemborosan karena perangkat yang dibeli itu tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka potensi kerugian negara itu mencapai 9,6 juta triliun per unit sesuai dengan hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Nah, pada kasus Chromebook ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga menyebabkan kerugian komersial, sehingga kerugian komersial damage ini dialami oleh vendor lain yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk memenangkan tender secara adil. Nah, akibatnya adanya dugaan pengaturan tender, vendor yang berlaku jujur kehilangan peluang usaha, kehilangan keuntungan, hingga kehilangan pangsa pasar. Nah, kasus Chromebook ini telah melibatkan 2 lembaga penegak hukum dan masuk ke ranah peradilan korupsi formal. Sehingga apabila saya bertindak sebagai akuntan forensik dalam membantu jaksa penuntut umum, maka saya akan memberikan layanan litigasi atau litigation service secara profesional. Pada tahap penyelidikan, saya akan membantu untuk menghitung kerugian negara, menelusuri aliran dana, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Kemudian sebagai akuntan forensik, saya juga harus menjaga objektivitas dan integritas profesional ketika menghadapi pertanyaan kritis maupun tekanan dari pihak penasihat hukum. Kemudian hasil investigasi yang sudah saya lakukan tersebut akan dituangkan dalam laporan ahli yang digunakan oleh penyidik dan jaksa sebagai dasar pembuktian. Ketika perkara tersebut itu telah masuk ke persidangan, akuntan forensik dapat bertindak sebagai saksi ahli atau expert witness yang mampu menjelaskan temuan secara objektif, logis, dan mudah dipahami oleh hakim. Nah, sebagai saksi ahli, seorang akuntan forensik ini tugasnya bukan hanya untuk membela salah satu pihak, tetapi juga menjelaskan fakta, metode, perhitungan secara objektif berdasarkan bukti yang tersedia. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.